Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu allazini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani illa yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bab al-babusani fi zikri ahkamil haidi wan nifas wal istihadah. Al-haidu huwa ad-damul khariju minal mar'ati allati balagha 9 sinina fa aktsaru ala sabili sihhati fi awqatin makhsusah wa huwa kama fil hadis syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Terkait bab kedua mengenai hukum haid, nifas, dan istihadah. Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih secara alami pada waktu-waktu tertentu. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis, sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak putri Adam. Famata ra'atil mar'atul lati balaghat 9 sinina fa aktsara daman minal farji wajaba 'alaiha an tamtani'a minas sholati was shaum wa yahrumu 'ala zawjiha wat'uha sawa'un kana damu aswada aw ahmara aw asfara aw bihi qudrah li anna sufrata wal qudrata haidun. Kapan saja seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih apabila melihat darah dari kemaluannya, maka wajib baginya untuk mencegah dirinya dari sholat dan puasa, dan diharamkan atas suaminya untuk menggaulinya, baik darah itu berwarna hitam atau merah atau kuning atau agak keruh, karena warna kekuning-kuningan dan keruh juga termasuk darah haid. Summa inistamarrad damu yauman wa lailatan ay 24 sa'atan fa aktsara tabayyana annahu damu haidin wa inil qata'a qabla mudi yaumin wa lailatin walam ya'ud fi muddati 15 yauman min zuhuri tabayyana annahu damu fasad fayajibu 'alaiha qada'us sholatil lati tarakatha wa qada'us shaumil ladzi tarakathu. Kemudian jika darah terus keluar selama sehari semalam, yaitu selama 24 jam atau lebih, berarti itu adalah darah haid. Jika darah haid berhenti sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi dalam waktu 15 hari sejak hari pertama dari keluarnya darah itu, berarti darah itu adalah darah penyakit. Dengan demikian, ia diwajibkan untuk mengqadha sholat yang telah ia tinggalkan, juga mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan. Amma izan qata'a qabla al-yaumi wal lailati walakinnahu 'ada fil yaumi tsani aw ma ba'dahu ila tamami 15 yawma wa takammalat bil 'aidi 24 sa'ah fal jami'u haid bi syarti alla yazida ad-damu 'ala 15 yawma wa illa fatajri fiha ahkamul mustahadah. Adapun jika darah berhenti sebelum 24 jam tetapi keluar lagi di hari yang kedua atau di hari-hari yang berikutnya dalam kurun waktu 15 hari dan jumlah hitungan keluarnya darah itu 24 jam, maka seluruhnya adalah haid
dengan syarat darah yang keluar ini tidak lebih dari 15 hari, tetapi kalau sudah lebih maka dihukumi dengan istihadhah. Adapun tarik tasyri dari haid sendiri yakni sesuai dengan Al-Hakim dan Ibnu Munzir yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih bahwa haid pertama kali terjadi pada Hawa setelah beliau diturunkan ke bumi dari surga. Jika Hawa, perempuan pertama yang mengalami menstruasi, maka semua perempuan keturunan Adam adalah keturunannya juga. Selain itu, terdapat hadis Ibnu Mas'ud yang memberitahukan bahwa haid itu sebagai siksaan yang ditimpakan pada wanita Bani Israel akibat iseng menunggu kaum pria di beberapa masjid agar dapat melihat pria dambaannya. Sehingga sebagian para ulama berpendapat sekaligus dikutip Al-Bukhari, pertama kali haid itu terjadi pada Bani Israel. Namun ada sesuatu peristiwa yang diriwayatkan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari radhiyallahu anhu dari Aisyah yang mana beliau berkata bahwasannya mereka keluar dari Madinah sengaja untuk ihram dan haji. Untuk ihram haji dan hanya itu. Setelah tiba di Sarif, tiba-tiba Aisyah haid. Rasul pun menemui Aisyah dan bertanya apa dirinya sedang haid, dan Aisyah pun menjawab iya. Rasul bersabda, haid ini adalah tradisi yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada semua kaum wanita dari keturunan Adam. Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh seorang yang beribadah haji. Hanya saja kamu tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah. Kemudian Rasul pun berkurban seekor sapi betina untuk istri-istrinya. Rasulullah menjelaskan bahwa apa yang menimpa pada Aisyah tidak hanya dialami oleh dia saja, tetapi itu merupakan kodrat semua wanita keturunan Adam. Beliau juga menjelaskan bahwa Aisyah bisa melaksanakan manasik haji seperti jamaah haji lainnya, yakni talbiyah, berzikir, sa'i, wukuf di Arafah, menginap di Muzdalifah, melempar jumroh, hanya kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah dan sholat 2 rakaat tawaf. Apabila darah haid sudah habis dan juga suci, dia wajib mandi dan tawaf mengelilingi Baitullah. Sungguh, ajaran agama itu mudah. Allah sangat menyayangi hambanya dan Rasulullah panutan yang lembut dan menyayangi semua kaum mukminin. Aqallul haidi wa ghalibuhu wa aksaruhu. Aqallul haidi yaumun wa laylah ay miqdaruhuma wa huwa 24 sa'atan ma'attisalid damil u'tad bihaitsu law budi'at kutnatun aw nahwuha latalawwasat wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aksaruhu 15 yawman falau naqasad damu an yawmi wa laylah aw zada ala 15 bilayaliha fahuwa istihadah. Masa haid paling singkat dan pada umumnya serta paling lamanya. Masa haid paling singkat adalah sehari semalam dan batasannya yaitu 24 jam bila darah itu terus mengalir seperti biasa, yang mana bila diletakkan kapas pada tempat itu akan membekas darah tersebut. Dan pada umumnya sekitar 6 atau 7 hari dan paling lamanya sekitar 15 hari. Apabila keluarnya darah kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka itu adalah darah istihadhah. Dari peristiwa inilah kita dapat mengambil hikmah tasyri'nya, yakni Allah menjadikan darah haid pada wanita sebagai darah yang berbeda. Adapun fungsi darah haid sebagai asupan makanan untuk bayi di perut
ibunya yang mengalir ke tubuh lewat tali pusar. Ketika kelahiran, asupan makanan berubah menjadi susu. Maka dari itu, sedikit sekali wanita hamil yang mengalami haid, begitu pula pada wanita yang menyusui. Ketika wanita tidak sedang hamil maupun menyusui, darah tersebut keluar pada waktu tertentu. Hal ini dikutip dari Minha al-Alam fi Syarh Bulughul Maram 2/112. An-nifasu huwa damul khariju aqibal wiladah wa aqallu zamani lahzatun wa ghalibuhu arba'una yawma wa aksaruhu sittuna yawma falau jawazad damu sittina yawman fahuwa istihadah. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Masa paling singkat hanya sekejap saja, pada umumnya adalah 40 hari dan paling lamanya 60 hari. Bila darah keluar lebih dari 60 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Aqallut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yawman bilayaliha wala hadda li aktsarih falau haddat sab'a wa anqata'ad damu asyra thumma 'ada fahuwa istihadah li'annahu lam yamdi bainal haidataini aqallut tur amma tuhrul ladzi bainan nifas wal haid fa aqalluhu lahzah wallahu a'lam. Masa suci paling singkat di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam dan tidak ada batas untuk masa paling lamanya. Jika seseorang wanita haid selama 7 hari lalu darah berhenti selama 10 hari kemudian kembali lagi mengeluarkan darah setelah 10 hari, maka darah itu adalah darah istihadah karena masih belum berlalu masa suci paling singkat di antara dua haid itu. Adapun masa suci antara nifas dan haid paling singkatnya adalah sekejap. Sedangkan untuk nifas sendiri, banyak wanita yang beranggapan ketika wanita mengalami nifas dan dibebaskan dari kewajiban seperti saat haid, yakni sholat 5 waktu, puasa wajib, bahkan dalam hal melayani suami, disitulah banyak yang beranggapan waktu untuk ibadah mereka semakin berkurang. Tidak bisa full seperti laki-laki yang tiada jeda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memberikan masa tersebut tidak cuma-cuma, melainkan terdapat hal lain yang lebih menguntungkan. Ketika melahirkan buah hati, kita berkesempatan memberinya ASI. Dari situlah kita dapat membangun kepercayaan anak pada diri kita. Dengan membangun kepercayaan anak pada diri kita, dan lewat nifas ini, wanita bisa lebih fokus kepada buah hatinya. Sebab selama bayi di dalam kandungan, ia merasa aman, nyaman, tenang karena mendapat makanan dengan mudah melalui plasenta. Namun, setelah terlahir ke dunia, ia pun menangis. Disitulah kita harus bisa memahami keinginannya. Jika tidak, kita gagal dalam membangun kepercayaan pada anak. Hal ini tergolong salah satu bentuk konsep pokok dari White terkait affectance motivation. Manusia mempunyai dorongan insting untuk belajar memahami lingkungan, kompeten mempengaruhi lingkungan untuk kepentingan kesejahteraan dirinya. Teori klasik reality testing menempatkan ego pada posisi sentral yang menghubungkan kebutuhan kepuasan objektif dengan realita. Bayi banyak berpaling ke realita untuk memenuhi kebutuhannya dengan menangis. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, ia telah belajar menunda kepuasan, dan dari sini bayi belajar mempercayai lingkungan maupun dirinya sendiri. Ia akan belajar mengembangkan efikasi diri. Al-istihadah hadatsun daimun wa huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wa ghairi ayyamin nifas awin naqisu an yaumin wa laylah fil haid wa hukmul mar'atil mustahadah annaha tahirah fatajibu 'alaiha sholatu was-shaum wa yajuzu li zawjiha ityanuha. Istihadah
Istihadah adalah hadas yang terus-menerus, yaitu darah yang keluar di luar masa haid dan di luar masa nifas, atau yang kurang dari sehari semalam di masa haid. Hukum wanita yang istihadah, ia suci dan diwajibkan atasnya untuk sholat dan puasa. Suaminya juga boleh menggaulinya. ويجب عليها إذا أرادت الصلاة أن تغسل فرجها وتحشوه بنحو قطنة وتعصبه بخرقة إن لم تتأذ بهما ولا يجب عليها الحشو إلا إن احتاجت إليه وكانت غير صائمة فإن لم تحتج إليه أو كانت صائمة أو تأذت به فلا يجب بل يلزم الصائمة tarku summa tatawadda'u wa yakunu jami'u ma zukkira ba'da dukhulil waqti wala budda aidan fi wudu'iha minal muwalah bi an tagsilal udwasani qabla jafa fil awal. Jika hendak sholat, ia diwajibkan membersihkan kemaluannya dan menyumbatnya dengan kapas, lalu diikat dengan kain selama ia tidak merasa terganggu atau merasa sakit karena keduanya. Hal ini tidak diwajibkan baginya untuk menyumbat kemaluannya kecuali saat dibutuhkan dan ia tidak dalam keadaan berpuasa. Tetapi jika tidak dibutuhkan atau ia dalam keadaan puasa atau terganggu karenanya, maka hukumnya tidak wajib. Bahkan bagi yang wanita berpuasa harus meninggalkannya dari menyumbat kemaluannya. Setelah itu ia berwudu dan hal-hal tersebut harus dilakukan setelah masuknya waktu. Selain itu, ia diharuskan berkesinambungan dalam wudunya, yaitu membasuh anggota yang selanjutnya sebelumnya kering anggota yang pertama. Wa yajibu 'alaiha ba'dal wudu'il mubadarah bis-shalah fa in akharat li ghairi maslahati shalah wajaba 'alaiha i'adatul ghusli lil farji wal hashwu wat ta'sib wal wudu' bi khilafi ma idza akharat li maslahati sholati kan tizari jama'atin fala yajibu 'alaihal istinaf wa yajibu 'alaiha tajdidul 'isabati wat taharati likulli fardi. Dan setelah wudu diwajibkan untuk segera sholat. Jika menunda sholat tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, ia harus mengulang kembali untuk membersihkan, menyumbat dan mengikat dengan kain pada kemaluannya serta mengulangi wudunya. Sebaliknya, bila ia mengakhirkannya karena untuk kemaslahatan sholatnya seperti menunggu jamaah untuk sholat, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengulangi hal tersebut dan diwajibkan untuk memasang ikatannya dan memperbarui bersuci setiap kali sholat fardu. Ma yahrumu bil haidi wan nifas yahrumu bil haidi wan nifas as-sittatul umurul lati tahrumu bil janabah wa hiya sholah wat-tawaf wa massul mushafi wa hamluh wal lubsu fil masjid wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas ada 6 perkara sebagaimana yang telah diharamkan saat seseorang berhadas besar, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, berdiam dalam masjid dan membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Wa yuzadu 'alaiha shaum fala yajuzu laha shaumu wa hiya haidun aw nufasa wa la yasihu minha bal ta'samu bih wal mururu fil masjid in khafat talwisahu biddam wal istimta'u bima baina surrati war rukbah ay yahrumu 'alaiha an tumakkan zawjaha minat tamattu bima baina surrati war rukbati bijima'in aw ghairi hatta nazaru illa ma bainahuma bisyahwatin min ghairi ha'il. Dan ditambah juga puasa, ia tidak boleh puasa saat ia sedang haid atau nifas, bahkan tidak sah puasanya dan berdosa bila dilakukannya. Selain itu diharamkan lewat dalam masjid jika dikhawatirkan akan mengotorinya dengan darah yang menetes. Juga diharamkan menikmati pada bagian antara bawah pusar dan atas lutut, baik dengan cara hubungan badan dan lain sebagainya. Bahkan melihat pada bagian itu antara bawah pusar dan atas lutut dengan syahwat tanpa ada penghalang juga diharamkan. Fayajibu 'alaiha an tamtani'a minhu in talabaha wa tahrubu minhu idza aradat
tamattu'a biha fi halil haidi wan nifas. Qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahuna fa idza fa'tuhunna min haitsu amrakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin wa matan qata'addamu wa tasalat falaha tamkinuhu min zalik. Diwajibkan baginya untuk menolak keinginan suami bila memintanya untuk berhubungan badan dan menghindari bila suami ingin menikmati pada bagian itu di saat haid dan nifas. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan setelah darahnya berhenti juga setelah ia mandi wajib, maka ia boleh mempersilahkan suaminya melakukannya. Wa yahrumu 'alaiha an taghziba 'alaihi fataqula lah inni haidul li alla yaqrubuha kama yahrumu 'alaiha an la tukhbirahu bil haid idza kanat haidah. Faqad ruwiya 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala la'anallahu al-ghayyisata wal mughawwisah. Qala al-ulama wal ghayyisah hiya allati la tu'limu zawjaha annaha haidun liyaji'aha fayujami'aha. Wal mughawwisah hiya allati la takunu haidan fatakzibu ala zawjiha wa taqulu inni haid. Dan diharamkan baginya membohongi suami seperti ia berkata, aku sedang haid, agar suami tidak mendekatinya. Juga diharamkan baginya bila tidak memberitahu suami kalau ia sedang haid. Jika dia memang dalam keadaan haid, telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allah melaknat al-ghayyisah dan al-mughawwisah. Berkata sebagian ulama, makna dari kalimat al-ghayyisah adalah wanita yang tidak memberitahu suaminya kalau ia haid, agar suaminya mendatanginya dan menggaulinya. Dan al-mughawwisah adalah wanita yang tidak sedang haid dan berbohong pada suaminya dengan mengatakan bahwa dia sedang haid. Tanbihun, idza kanatil mar'atu tahirah minal haidi wan nifas summa tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da dakhuli waqti sholati wa qad madha minal waqti zaman yumkinuha fi'lu tilka sholati fihi wa lam tusalliha fal wajib 'alaiha idza tahurat min haidiha aw nifasiha aw an taqdiya tilka sholah li'annaha qad wajabat 'alaiha wa tamakkanat min fi'liha wa lam taf'alha wa hadha yusamma turun wal mani'. Apabila seorang wanita yang suci dari haid dan nifas lalu tiba-tiba datang salah satu dari keduanya haid atau nifas setelah masuknya waktu sholat, sedang pada saat itu masih ada waktu untuk dia bisa mengerjakan sholat namun dia tidak mengerjakannya, maka diwajibkan atasnya setelah dia suci nanti dari haid atau nifasnya untuk mengqadha sholat itu. Karena sebenarnya sholat itu diwajibkan atasnya dan saat itu ia masih mendapatkan waktu untuk dapat melakukannya, tetapi ia tidak melakukannya. Hal ini disebut turu wal mani, datangnya penghalang. Wa idza kanat haidun aw nufasa wa qata'ad damu qabla khuruji waqti shalah min as-shalawatil khamsi walau biqadri lahzah fal wajib 'alaiha al-mubadarah bi fi'li tilka shalah in kana al-waqtu muttasi'a wa illa fayajibu 'alaiha qada'u tilka sholati allati anqata'ad damu wa qad baqiya min waqtiha hatta qadaratu takbiratil ihram. Jika wanita yang haid atau nifas telah berhenti darahnya atau suci sebelum keluarnya salah satu waktu sholat wajib meski hanya sebentar, maka diwajibkan atasnya untuk segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Jika tidak, maka ia diwajibkan untuk mengqadha sholat yang pada saat darah haidnya berhenti atau suci masih tersisa waktunya tadi, walaupun hanya sekedar cukup untuk takbiratul ihram.
Wa kama yajibu qada'u tilka sholati yajibu qada'u sholatil lati qablaha in kanat tujma'u ma'aha ta'khirah kazuhri wal maghrib. Fa in kanatis sholah allati qablaha la tujma'u ma'aha kal fajri wal asri fala yajibu qada'uha bal yajibu qada'u zatil waqti faqat wa hadza yusamma zawalal mani'. Begitu juga selain diwajibkan untuk mengqadha sholat tersebut, juga diwajibkan untuk mengqadha sholat yang sebelumnya kalau memang sholat itu termasuk yang bisa dijamak takhir seperti duhur dan maghrib. Tetapi jika sholat yang sebelumnya tadi bukan sholat yang bisa dijamak takhir seperti subuh dan asar, maka ia tidak wajib mengqadhanya, tetapi yang wajib ia qadha adalah sholat yang pada waktu itu aja. Hal ini disebut zawalal mani, hilangnya penghalang. Dari haid, nifas, dan juga istihadah, wanita muslim harus mampu membedakan mana darah haid, nifas, dan juga istihadah karena hal ini berkaitan dengan urusan wajib ibadahnya. Dan jangan sampai kita salah menghukumi, karena jika kita salah menghukumi yang akan berimbas kepada dosa. Baik, selanjutnya saya akan membahas untuk al-babu rabi' fi huquqi walidaini wa huquqi zawji wa fi dhammi tabarruj. Faslun fi huquqil walidaini. Amma huququl walidaini faqad qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanni 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrah. Bab keempat mengenai hak-hak kedua orang tua suami dan tercelanya bertabarruj. Hak kedua orang tua. Adapun hak-hak kedua orang tua telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Wa qala alaihi salatu wassalam al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga di bawah telapak kaki ibu. Wa qala sayyiduna al-Haddad radhiyallahu anhu wal walidani lahum haqqun yaqumu bih may yattaqillaha wal mudluna bin nasab. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, kedua orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berada di jalur keturunannya. Wa yanbaghi lil mar'ati an ta'rifa haqqal walidaini wa an taquma bi birrihima wa alla tukhalifa kalamahuma fa inna Allah jalla wa ala qad aujaba 'alaina al-imtithala li amrihima. Hendaknya seorang wanita mengenal hak kedua orang tuanya dan berusaha untuk berbakti kepada keduanya tanpa menentang perintah keduanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita menurut perintah keduanya. Tadabbarna ayyatuhan nisa qaulahu jalla zikrah wa bil walidaini ihsana ay ahsinu ilal walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ay idza balagha abuka aw ummuka ahaddal kibari fawajibun 'alaika tiramuhu
alaika ihtiramuhuma wa ijlaluhuma wa ta'addabu lahuma illa haddi alla taqula lahuma uffin ay la tantiqu amamahuma hatta bimithli hadhihi al-kalimati allati tadullu ala at-tadajjur wa la tanharhuma la tazjarhuma bal ta'addab luhuma faqul lahuma qawlan karima ay idza khatabtahuma fa khatibhuma bil kalamil hasanil ladzi tuhibbu an yukhatabaka bihi auladuk wahfiz lahuma janaha zulli minar rahmah ay tazallal liwalidayk wa hawwin nafsaka indahuma rahmatan bihima wazkur rahmatahuma bik wa syafaqatahuma alika wa anta fisyar wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira wa takfi hadhil ayatu zalil li syarafi walidaini wa azimi haqqihima ala auladihima. Wahai kaum wanita, renungkanlah firman Allah yang maha besar sebutan baginya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Maksudnya adalah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jika ayahmu atau ibumu telah berusia lanjut, maka kewajibanmu adalah menghormati keduanya dan berperilaku yang baik pada keduanya, hingga jangan sampai engkau mengucapkan kalimat ah di hadapan keduanya. Bahkan ucapan yang menunjukkan kejengkelan semacam ini, janganlah kamu membentak mereka, janganlah menghardik mereka, tetapi berbuat baiklah pada mereka dan ucapkan pada mereka perkataan yang mulia. Jika engkau berbicara dengan mereka, maka bertutur katalah yang baik pada mereka sebagaimana engkau ingin anak-anakmu juga bertutur kata yang baik terhadapmu. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan penuh rendah hati sebagai tanda kasih sayangmu pada mereka. Ingatlah kasih sayang mereka terhadapmu kala engkau masih kecil, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Cukuplah ayat ini sebagai bukti kemuliaan kedua orang tua dan betapa besarnya hak mereka yang harus ditunaikan oleh anak-anak mereka. Wa tafakkarna fi ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam biru aba'akum tabirukum abna'ukum ay innakum idza qumtum bibirri abaikum yarzuqukum Allahul awladan yaqumuna bibirrikum fa kullu man barrat minkunna abaha wa ummaha tanalu hadhihi basyairal arba'al lati basyaraha biha rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya anna Allah ta'ala yutilu umraha wa yarzuquha Allahu awladan ya'ishun wa yaqumuna bibirriha kama qamat bibirri waladaiha wa fawqa hadza kulli ridwanu rabbiha wa khaliquha anha. Renungkanlah makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbaktilah pada kedua orang tua, niscaya anak-anak kalian berbakti pada kalian. Artinya, bila kalian berbakti pada orang tua kalian, niscaya Allah akan memberi kalian anak-anak yang berbakti juga pada kalian. Jadi, barang siapa yang berbakti pada ibu bapaknya, ia akan memperoleh 4 kabar gembira yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Allah akan memanjangkan umurnya, Allah akan memberinya anak-anak yang terus hidup. Mereka berbakti padanya sebagaimana dahulu ia berbakti pada kedua orang tuanya. Di samping itu, semua ia akan mendapat ridho Tuhannya. Faqad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ridallahu fi ridha al-walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Wa ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit wa man asbaha muskhitan li murdiya li walidayhi fa ana anhu radi. Telah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Telah diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di pagi hari melakukan perbuatan yang membuatku ridho tetapi membuat kedua orang tuanya murka, maka aku murka kepadanya. Dan barang siapa di pagi hari melakukan perbuatan yang membuatku murka tetapi ia membuat kedua orang tuanya ridho, maka aku ridho kepadanya. Hal tuhibbu ihdakunna ayyas khatallahu 'alaiha wa alla yubarrahal auladuha fa idza
tunna kadzalika fala tardaina bidzalika fabadirna ila ihtirami walidaini wamtisali amrihima wal ihsani ilaihima wa taqdimihima fil birri wasilati wal ma'rufi 'alan nafsi wal auladi min ghairi minnatin 'alaihima wala istithqali lahuma. Apa seseorang dari kalian ingin Allah murka kepadanya dan ingin anak-anaknya tidak berbakti kepadanya? Bila kalian dalam keadaan demikian, maka janganlah kalian rela terhadap hal ini. Segeralah menghormati kedua orang tua dan mematuhi perintah mereka. Berbuat baik kepada mereka, mendahulukan mereka dalam berbakti, bersilaturahmi, dan berbuat baik terhadap diri sendiri, anak-anak tanpa mengungkit-ungkitnya di hadapan mereka dan tidak merasa keberatan melakukannya terhadap mereka. Wahzarna kallal hazari an yuwiyakunna iblisu fadkhalifnahuma fa inna aku qala liwalidaini minal kabair am sami'tunna qawlahu alaihi salam akbarul kabairi salas isyraku billah wa uququl walidaini wa syahadah az-zur wa qawluhu fil hadits al-akhar salasatu haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudminul khamri wal aquli walidayhi wad dayusil ladzi yukirrul khabasa fi ahli. Jangan sampai tertipu daya oleh iblis sehingga kalian menentang mereka karena durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar. Tidaklah kalian mendengar sabda Nabi SAW, dosa terbesar ada 3, menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua, dan kesaksian palsu. Juga sabda beliau SAW dalam hadis lain, 3 orang yang Allah SWT haramkan surga atas mereka: orang yang suka meminum minuman keras, pendurhaka kedua orang tuanya, dan dayuts, yaitu seorang suami yang membenarkan tindakan buruk dari istrinya. Wa'lamna anna birra walidah ad'afu birril walidi kama warada fil hadis. Qala sayyiduna Habib Abdullahil Haddad radhiyallahu anhu fi an-nasaih wala'alla sababa fi dzalika ma tuqasihi walidatu min ta'abil hamli wa masyaqqatil wad'i wa ma'unatar radha'i wat tarbiyah wa mazidil hanani wasyafaqah. Wallahu a'lam. Ketahuilah bahwa berbakti kepada ibu melebihi daripada berbakti pada ayah, seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata dalam kitab Nasaih, hal itu disebabkan karena betapa susahnya seorang ibu, terutama saat hamil, melahirkan, menyusui, mendidik, dan menambah kasih sayang. Wallahu a'lam. Wa qad qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam man ahaqqun nasi bi husni suhbati ay bi birri wasilati faqala wa sallallahu alaihi wasallam ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Seorang lelaki bertanya pada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak mendapat baktiku? Beliau SAW menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau SAW menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya, lalu siapa? Beliau SAW kembali menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau SAW menjawab, ayahmu. Wa kama yahibu 'alal insani ayya birrahuma fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu ayya birrahuma ba'da wafatihima wa dzalika bid-du'a wal istighfar lahuma wa biqada'i duyunihima wa tanfizi wasayahuma wa bisilatil arhamihima wa birri asdiqaihima wa ahli mawaddatihima fadzalika kulluhu min tamamil birri kama waradat bihil ahadis. Sebagaimana diwajibkan bagi seorang untuk berbakti pada mereka semasa mereka hidup, begitu juga hendaknya ia berbakti kepada mereka sepeninggal mereka dengan cara mendoakan dan memohonkan ampun untuk mereka, melunasi hutang-hutang mereka dan melaksanakan wasiat mereka, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat mereka, berbuat baik pada sahabat karib mereka. Hal ini termasuk kesempurnaan berbakti sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh beberapa hadis. Wa fid du'a'i lil mayyit wa fil istighfari lah wat tasadduqi anhu naf'un lahu katsir. Fayambaghi lil insan alla yaghfula an zalika fi haqqi walidayhi khususan fi haqqi ghairihim minal aqarib wa zawil huquqi alaihi wal muslimina umuma.
mendoakan orang mati dan memohonkan ampun untuknya, juga bersedekah untuknya, terdapat manfaat yang sangat besar baginya. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang tidak melalaikan hal ini, terutama terhadap kedua orang tuanya dan kerabat mereka, juga orang-orang yang berhak serta seluruh umat Islam pada umumnya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah SAW, dikisahkan di kalangan Bani Israel ada seseorang yang dikenal dengan sebutan Juraij, di mana saat itu ia tengah melaksanakan sholat, sedang ibunya itu memanggilnya. Ia pun berucap, "Ya Rob, ibuku," atau sholatku, dan ia pun meneruskan untuk sholatnya. Dan ibunya terus memanggilnya, hingga sang ibu pun berdoa karena si Juraij tadi tidak mengindahkan panggilan si ibu. Dan ibu pun berdoa agar Allah mematikan si anak setelah diperlihatkan sebagai seseorang yang berbuat zina. Maka terjadilah perzinaan antara seorang wanita pelacur dengan seorang pengembala hingga wanita itu hamil. Sebab takut terungkap perbuatan mesumnya, pengembala tersebut memerintahkan bila ada yang bertanya bapak anak itu, dimintanya untuk mengatakan Juraij ahli ibadah. Orang-orang berdatangan seraya menyeret ke hadapan hakim untuk diadili. Dalam perjalanannya ia teringat akan doa ibunya seraya tersenyum. Saat hendak dihukum, ia meminta waktu untuk sholat 2 rakaat, dan setelah itu ia dengan izin Allah bertanya pada bayi tersebut siapa ayahnya. Lalu bayi itu dengan lugas menjawab bahwa ayahnya adalah Juraij, si penggembala. Orang-orang pun bergegas hendak membangun tempat ibadah Juraij dengan emas dan juga perak. Namun Juraij memerintahkan untuk membangunnya seperti sedia kala saja. Bahkan ada pula seorang ibu dari kalangan Bani Israel yang tengah menyusui anaknya, dan ketika ada seorang laki-laki, ibu tersebut berdoa ingin anaknya seperti orang itu, namun si anak tiba-tiba melepas isapan susunya, kemudian menghadap pria itu seraya berdoa agar ia tidak menjadi seperti lelaki tersebut, kemudian kembali menyusu kepada ibunya. Dari situ kita dapat mengambil hikmah akan keagungan birrul walidain, hak orang tua, serta terkabulnya doa-doa orang tua. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberi jalan keluar bagi mereka yang sedang mendapatkan cobaan dan ujian. Tidak hanya itu, birrul walidain dapat memperpanjang umur, melancarkan rezeki, mendapat ridha Allah, serta dikabulkan doanya, serta menjadi kunci pintu surga yang pertengahan. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait faslun fi huquqiz zauji. Qala Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabawu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Hak-hak suami. Allah berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat pada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan bisakanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka melaknatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Qala Syekh Muhammad Aminul Kurdi fi katabi Irsyadil Muhtaj lil Huquqil Azwaj ba'dal istishhadi bihadil ayatil karimah wa zikrihi sabab nuzuliha. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ay yaqumuna 'alayhinna hiyamal wulati 'ala ar-ra'iyah farrajulu yaqumu bimasalihil mar'ati wat tadbiri wa ta'dib wa yajtahidu fi hifdhiha. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab Irsyadul Muhtaj li Huquqil Azwaj, setelah beliau menyebutnya ayat ini dan menyebutkan sebab turunnya ayat ini, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Beliau berkata, posisi kaum lelaki bagi kaum wanita bagikan pemimpin terhadap rakyatnya. Jadi seseorang lelaki yang mengurus kepentingan kaum wanita begitu juga mengatur dan mendidik mereka dan berusaha menjaganya.
walamma athbata al-qiyama 'ala an-nisa lirijali bayyana as-sababi bi amrina ahaduhuma wahbiyun wa thani kasabi wa qad dzakara al-awwala bi qawli bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ayya anna Allah faddala ar-rijala 'ala an-nisa'i bi umur minha ziyadatul aqli wad din wa husnut tadbir wa mazidul quwwati fil a'mali wat ta'ati wa iqamati sya'air wal wilayah wa syahadah wa wujubul jihadi wal jumu'ah wa ziyadatun nasibi fil miras wa ilaihi indisab. Dikarenakan yang dipercayai untuk mengurus kaum wanita adalah lelaki, Allah menjelaskan penyebabnya dengan dua hal. Yang pertama adalah wahbi, karunia yang diberi tanpa melalui usaha, sedang yang kedua adalah kasbi, karunia yang diberikan tanpa usaha. Allah menyebutnya tentang yang pertama dalam firman-Nya. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, yaitu Allah telah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita dengan beberapa hal diantaranya: kesempurnaan akal dan agama, perencanaan yang baik, kelebihan dalam hal kekuatan untuk melakukan amal perbuatan, ketaatan, mendirikan syiar-syiar agama, memimpin, memberi kesaksian, kewajiban berjihad dan sholat Jumat, tambahan dalam bagian warisan dan jalur keturunan bernasab kepadanya. Summa dzakara tsani biqaulih wa bima anfaqu min amwalihim ay bisababi ma akhraju fi nikahihinna min amwalihim fil muhuri wan nafaqat. Sedangkan sebab yang kedua diterangkan dalam firman-Nya, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, yaitu karena mereka mengeluarkan uang mahar dan uang belanja dalam menikahi kaum wanita. Summa qasamahunna ala qismain fazakarul awwala biqauli fasolihat minhunna qanitat ay muti'atun li azwajihin hafizat lil ghaibi ay lima yajibu alaihinna hifdhuhu fi hali ghaibati azwajihinna minal buyuti wal furuji wal amwal. Qala sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i amra'atun in nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Summa tala ayata rawahu Abu Dawud Tayyalisi wa Ibnu Abi Hatim. Kemudian Allah membagikan kaum wanita menjadi dua. Yang pertama disebutkan dalam firman-Nya, maka wanita yang soleh di antara mereka ialah yang taat pada suami mereka, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Maksudnya diwajibkan bagi wanita ketika suaminya tidak ada bersama mereka untuk menjaga rumah, kehormatan diri dan hartanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau lihat ia menyenangkanmu, jika engkau perintahkan ia mentaatimu, jika engkau tidak ada ia menjagamu pada hartamu dan dirinya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tayalisi dan Ibnu Abi Hatim. Wa dzakarul qisma tsani biqaulih wallati takhafuna ay tazunnuna nushuzahunna ay isyanahunna an ta'atil azwaj fa idza zaharat minhunna alamatun nushuz fa'izuhunna ay khawifuhunna 'uqubatallahi ta'ala bil qaul ka an taqula laha ittaqillaha wa khafi fa inna li 'alaiki haqqan warji'i amma anti 'alaihi wa 'alami anna ta'ati fardun 'alaik. Sedangkan yang kedua disebutkan dalam firman-Nya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan, maksudnya kamu menduganya atau nusyusnya, maksudnya pembangkangan mereka dari ketaatan kepada suami, maka bila nampak pada mereka tanda-tanda pembangkangan ini, maka nasihatilah mereka. Takut-takutilah mereka akan hukuman Allah, baik dengan ucapan seperti bertakwalah kamu pada Allah dan takutlah kepadanya, sesungguhnya aku memiliki hak yang wajib atasmu, dan insya Allah dari perbuatan ini ketahuilah bahwa taat padaku ada merupakan suatu kewajiban bagimu. Fa illam yu'athir fiha al-wa'du wa asurrat ala zalika fahjurha wa huwa qawluhu ta'ala wahjuruhunna fil madajih ay taziluhunna fi firashin akhar fa illam yarji'na bil hijrani fa khawifuhunna watribuhunna darban ghayra mubarrih wa huwa alladhi la yaksiru 'azman wa la yashinu 'udwa
fa in ata'nakum bitarkin nusyuz fala tabahu 'alaihinna sabila ay la tatlubu tariqan ila ta'addi 'alaihinna wa zulmihin innallaha kana 'aliyan kabira fahzaruhu an yu'aqibakum in zalamtumuhun fa innahu aqdaru 'alaikum minkum 'ala man tahta aydikum intaha mula khoswa. Apabila nasihat itu tidak membekas dan ia masih terus membangkang, maka tinggalkanlah ia dari tempat tidur sebagaimana firman Allah, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, pisahkanlah mereka di ranjang yang lain. Apabila masih tidak kembali sadar, maka takutilah mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, yaitu yang tidak mematahkan tulang ataupun membuat cacat badan. Kemudian jika mereka mentaatimu dengan tidak membangkang, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, mencari jalan untuk mendolimi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maka takutlah akan hukumannya kepada kalian bila kalian mendolimi mereka, karena ia lebih berkuasa atas kalian daripada kuasa kalian terhadap orang-orang di bawah kalian. Wa'lam ayat Tuhan Nisa anna haqqaz zawji ala zawjatihi min a'zamil huquq. Faqad rawa Tirmizi anhu wa sallallahu alaihi wasallam annahu qala law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha kinayatan an 'izami haqqihi 'alaiha fala wajibu 'alaikunna al-qiyamu bi huquqil azwaji litafuzna bisawabil katsir. Faqad rawa Ahmad bin Hibban wa Tabarani bi alfazin mutaqaribatin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Ketahuilah wahai kaum wanita, sesungguhnya hak yang paling agung adalah hak suami atas istrinya. Telah diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Hal ini merupakan kiasan akan keagungan hak suami atas istri. Jadi kewajiban kalian adalah menunaikan hak-hak suami agar kalian mendapat pahala yang banyak. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani dengan lafaz yang hampir berdekatan isinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita bila ia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu surga manapun yang ia sukai. Wa qala Abdurrahman ibnu Auf al-mar'atu shalihah khairun min alfi rajulin ghairi shalih wa ayyuma imra'atin khadamat zawjaha sab'atu ayyamin anha sab'atu abwabin nar wa futihat laha thamaniyatu abwab al-jannah tadkhulu min ayyiha syi'at bighairi hisab. Abdurrahman bin Auf berkata, seorang wanita soleha lebih baik daripada 1000 lelaki tidak soleh. Wanita manapun yang melayani suaminya selama 7 hari, maka akan tertutup baginya 7 pintu neraka dan terbuka baginya 8 pintu surga. Ia boleh masuk dari pintu manapun yang ia suka tanpa ada perhitungan. Wa qala yastaghfiru lil mar'atil muti'ati zawjaha at-tayru fil hawa wal hitan fil ma' wal malaikatu fis sama' wasyamsu wal qamaru ma damat fi ridha zawjiha. Beliau juga berkata, bagi wanita yang mentaati suaminya akan dimintakan ampun oleh burung yang ada di udara, ikan yang ada di dalam air, para malaikat di langit, begitu juga matahari dan bulan selama ia berada dalam ridho suaminya. Fahrisna kullal hirsi ala ma yurdi zawjah fa inna tahazuna bihaqqi zawji mujibun lil ismil kabir. Faqad ruwiya an Talha bin Abdillahi radhiyallahu anhu annahu qala ayyuma imra'ati kalahat fi wajhi zawjiha fatudkhilu 'alaihi al-ghamma fahiya fi sakhatillahi ila an tadhaka fi wajhi zawjiha. Maka berusahalah kalian dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan suami kalian ridho. Sesungguhnya perbuatan meremehkan hak suami menyebabkan dosa besar. Telah diriwayatkan dari Talha bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, setiap wanita yang bermuka masam di hadapan suaminya sehingga ia menyebabkan suaminya kesal terhadapnya, maka ia berada dalam kemurkaan Allah sampai ia tersenyum di hadapan suaminya.
Warawa ibnu Asakir wa ibnu Adi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan illa ahbatallahu amalaha sab'ina sanatan walau kanat tasumun nahara wa taqumul laila. Ibnu Asakir dan Ibnu Adi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita yang mengatakan kepada suaminya, aku tidak pernah melihat perbuatan baik darimu, maka Allah akan mencabut amalannya selama 70 tahun meskipun ia berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari. Warawal Bazzaru anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala min haqqi zawji ala zawjati law sala min kharahu daman wa qayhan wa sadidan falahisathu ma addat haqqahu. Warawat Tabrani haqqu zawji 'alal mar'ah alla tahjura firasya wa an tabarraqa samah wa an tuti'a amruhu wa an la takhruja illa bi'izni wa an la tudkhila ilaihi man yakrahu. Al-Bazzar meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, termasuk hak suami atas istri adalah seandainya hidung suami mengalirkan darah, nanah dan lalu ia menjilatnya, itu pun ia masih belum bisa memenuhi hak suami. Tabrani meriwayatkan, hak seorang suami atas istri adalah tidak memisahkan diri dari ranjangnya, menjalankan sumpahnya, mentaati perintahnya, dan tidak keluar rumah kecuali atas izinnya, dan tidak memasukkan ke dalam rumahnya orang yang tidak disukai oleh suaminya. Wa bil jumlati faminal huquqil mutaakkidah 'ala zawjah imtithalu amri zawjiha wa ta'atihi wa idza da'aha ila firashihi lam yajuz lahal imtina'u illa li uzrin syar'i wa alla takhruju min baitihi illa bi izni wa in kharajat bi izni fa masturatun fi hay'atin la tunkaru wa tatlubul mawadi'ah khaliyah min az-zihami duna syawari'i wal aswaq mukhtarizatan min ay yasma'a ajnabiyyun sawtaha aw ya'rifaha bi syakhsiha wala tata'arrafu ila sadiqi zawjiha wala tuksiru su'uda 'ala sodhi wala tanzuru ila buyutil jirani wal aswaqi wasikaki min saqbin wa syababik. Dan di antara yang termasuk hak-hak yang diwajibkan atas istri adalah mengerjakan dan mentaati perintah suaminya. Jika suami mengajaknya ke ranjang dan tidak diperbolehkan baginya menolak kecuali karena uzur yang syar'i, tidak boleh keluar dari rumah kecuali atas izinnya, dan seandainya ia keluar atas izinnya, ia keluar dalam keadaan tertutup atau berhijab dan dengan penampilan yang tidak dikenal orang, dan mencari jalan-jalan yang tidak ramai dari berdesak-desakan, bukan jalan umum dan pasar, menjaga diri jangan sampai orang lain mendengar suaranya atau mengenali bentuknya, tidak boleh mengenalkan diri pada teman suaminya, tidak sering naik turun ke tingkat atas rumah, tidak mengintip rumah tetangga ataupun pasar dan lorong kampung dari lubang jendela. Wa an takuna qalilatal kalami li jiraniha wa la tadkhulu alaihim illa fi halatin tujibud dukhula wa idza dakhalat faltasta'zin wa tahfazu zawjaha fi hali ghaibatihi wa hudurihi wa tatlubu ridah wa la takhunuhu fi nafsiha wa la fi malihi wa la tatafakharu alaihim bi jamaliha. Hendaknya ia sedikit berbicara dengan tetangganya dan tidak terlalu sering mengunjungi mereka kecuali saat dibutuhkan untuk mengunjungi mereka. Bila ia masuk, hendaknya ia meminta izin dan hendaknya menjaga kehormatan suami kala tidak ada di rumah ataupun ada di rumah, juga meminta ridhonya. Tidak mengkhianati suami pada dirinya ataupun pada hartanya, tidak membanggakan kecantikannya di hadapan suami. Wa an takuna muqbilatan ala sholati wa siyami mafrudaini illa waqta haidin aw nifas wa an takuna qani'ah min zawjiha bima razaqahu Allah ta'ala qalla aw kasur muqaddimatan haqqahu ala haqqi nafsiha wa sa'iri aqaribiha mushfiqatan ala auladihi wa in kanu min ghairiha barratan bihim khadimatan lahum muhafizatan lis-satri alaihim qasiratan lisani 'anis sabbi wal ghibati wan namimah qalilata muraji'atin tizawji katimatan li asrarih. Hendaknya ia giat melakukan sholat dan puasa yang wajib kecuali di masa haid atau nifas. Hendaknya ia menerima rezeki yang Allah berikan pada suaminya, baik itu sedikit maupun banyak, lebih mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan diri sendiri dan kerabat lainnya, lemah lembut terhadap anak-anaknya meskipun itu anak tiri,
berbuat baik kepada mereka dan melayani mereka, selalu menutupi aib mereka, tidak suka mencela, menggosip dan mengadu domba, tidak terlalu menuntut suami dan pandai menyimpan rahasianya. Wa mimma yatlubu minha aidan at-tazayyunu wat tatayyubu li zawjiha wa muqabalatuhu bil bishri wal inbisat wa an taquma bi kulli khidmatin fid dari taqdiru 'alaiha. Dan termasuk hal-hal yang diharuskan terhadap suami, yaitu berdandan dan memakai minyak wangi untuk suaminya, menemui suami dengan senyum manis dan penuh kegembiraan, melakukan pekerjaan rumah tangga sebisanya. Faqad ruwiya an Asma binti Abi Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu annaha qalat tazawwajtu Zubair wa malahu fil ardi min malin wala mamluki wala syai ghairu farashihi wa nadihi kuntu a'lifu farasahu wa akfihi mu'natahu wa asusuh wa dukun nawali nadihi wa a'lifu wa astaqima wa akhrizu gharbah wa tahanu syaira wa ajud wa kuntu kulun nawa ala ra'si min sulusai farsakh hatta arsala ilayya Abu Bakri As-Siddiq bi khadimah fakafatni siyasata faros faka'annama taqoni. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, aku menikahi Zubair sedangkan ia tidak memiliki apapun baik harta maupun hamba sahaya. Ia hanya memiliki kuda dan unta pengangkut air. Aku memberi makan kudanya, memenuhi kebutuhannya serta memeliharanya, menumbuh biji kurma untanya, memberinya makan dan mengambilkan air. Aku juga menjahit timbanya yang terbuat dari kulit, menggiling gandum dan memasaknya. Bahkan aku memikul biji-biji kurma di atas kepalaku dari jarak 2/3 farsa sampai ayahku Abu Bakar mengirimiku seorang pembantu hingga ia dapat membantuku mengurus kuda. Sejak saat itu seakan-akan ia telah membebaskanku. Wa ma ahsana ma qalahu al-Fazariyu li ibnatihi 'inda zafafiha wa huwa ya bunayyah innaki kharajti min al-'ushyi alladhi fihi darajti wa sirti ila firashin la ta'rifina wa qarinin la ta'lafina fakuni lahu ardan yakun laki sama wa kuni lahu miha dan yakuna laki imadan tastanidi ilai wa kuni lahu amatan yakun laki abda wala tulihi alaihi fi syai'in fayaqlak wala taba'adi anhu fayansak inna anki biqabdin wa haibatin fa'adi anhu wa fadi anhu fahu wa sam'ahu wa ainah fala yashummu minki illa tiba wala yasma'u minki illa hasana wala yanzuru minki illa jamila. Dan betapa indahnya nasihat Al-Fazari kepada putrinya pada malam pengantinnya. Ia berkata, wahai putriku, sesungguhnya engkau telah keluar dari sangkar yang engkau tinggali dan sekarang engkau menuju ke ranjang seseorang yang tidak engkau kenali, teman hidup yang belum bisa engkau bersikap ramah terhadapnya. Oleh karena itu jadilah engkau buminya, niscaya ia akan menjadi langitmu. Jadilah kehamparannya, niscaya ia menjadi penyanggamu hingga engkau bisa bersandar kepadanya. Jadilah engkau hamba sahayanya, niscaya ia akan menjadi budakmu. Janganlah engkau terlalu banyak menuntut sesuatu darinya, karena ia bisa membencimu. Janganlah engkau menjauhinya, karena ia bisa melupakanmu. Dan jangan ia sedang marah, menjauhlah darinya. Jagalah penciumannya, pendengarannya, dan pandangan matanya, hingga jangan sampai ia mencium darimu kecuali bau harum, tidak mendengar darimu kecuali tutur kata yang baik, dan tidak melihatmu kecuali engkau berpenampilan menarik. Fa'alaikunna ma'syaran nisa'i bil muhafadhati ala hazil adab asy-syarifah wa la taghfulna an qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu ra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Al-Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, wahai kaum wanita, hendaknya kalian memelihara tata krama yang baik ini, dan janganlah kalian lupa akan sabda Nabi SAW. Bila seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu ia tidak mendatanginya, sedangkan suami tertidur pada malam hari dalam keadaan marah terhadapnya, maka ia dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
falazimna ta'ata azwajakunna wa tawassaina fima bainakunna bil haqqi was sabri wa iyyakunna wal khuruja an ta'ati zawji faqad rawal khatibu fi tarihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin kharajat min baitiha wa bighairi izni zawjiha kanat fi sakhatillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha wa yardu anha zawjaha. Oleh karena itu, selalulah mentaati suami kalian, sebarkan nasihat di antara kalian untuk berbuat baik dan bersabar. Hendaknya janganlah sampai kalian keluar dari batas ketaatan kepada suami. Telah diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab tarikhnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap wanita yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, ia berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kembali ke rumahnya dan suaminya ridho kepadanya. Wal tahzaril mar'atu min an tatlubu talaqaha min zawjiha bighairi uzrin faqad rawal Imam Ahmad wa Tirmizi anhu Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala ayyumam ra'ati sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatu jannah. Na'udzu billahi mimma yudhibullahu ta'ala wa nas'aluhu taufiqa lama yurdihi. Amin. Seorang wanita yang jangan sampai menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, karena telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmizi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap wanita yang menuntut cerai dari suaminya tanpa suatu alasan, maka haram baginya bau surga. Kami berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang membuatnya murka, dan kami memohon kepadanya agar diberi taufik melakukan amal perbuatan yang dia ridhoi. Amin. Pada pembahasan ini teringat akan sesuatu momen di mana sejak menikah, Fatimah putri Rasulullah SAW melayani segala keperluan suaminya, sehingga pernah ia mengadu pada Rasulullah SAW perihal tangannya yang sakit karena mengerjakan penggilingan sendiri. Lalu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq menuturkan bahwasanya ia melayani seluruh keperluan Zubair bin Awam di rumah dengan menggembalakan seekor kuda milik suaminya dan memberinya makan serta memeliharanya. Tidak hanya itu, ia juga menyediakan minum kudanya, memperbaiki ember yang rusak, membuat adonan roti, serta membawa biji-bijian dari kebun Zubair yang berjarak 3 farsakh dari rumahnya. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwasannya ketaatan kita pada suami akan menjadikan kita wanita yang mulia, begitu juga keturunannya, serta Allah janjikan masuk surga melewati pintu mana saja yang kita sukai. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait faslun fi zammit tabarruj wal hathi ala haddil baswar. Qala Allah Ta'ala wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujni tabarrujal jahiliyah al-ula wa aqimna sholata wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Wa qala jalla zikruh wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yatribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Tercelanya bertabarruj dan anjuran menahan pandangan. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu menetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari badannya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Quran Surat Nur ayat 31. Yajibu alaikunna ma'asyiran nisa an tumassilna kalamullahi jalla wa ala fa innahu yaqul wa qarna fi buyutikunna bima'na lazimna buyutakunna fa inna 'izzal mar'ati wa syarafaha mulazamatuha maskanaha. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil mar'ati nasibun fil khuruji illa mudtarratan wa laisa laha nasibun fit tariqi illa hawashi. Rawahu At-Tabrani fil Kabir. Diwajibkan atas kalian wahai kaum wanita untuk mentaati firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia berfirman, dan hendaklah kamu menetap di rumahmu, artinya
Menetaplah di rumah kalian karena kebesaran dan kemuliaan seorang wanita dikala dia menetap di rumahnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita tidak berkenankan keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak, dan ia tidak mendapat bagian di jalanan kecuali tepi jalan saja. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Summa qala ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula al-jahiliyah hum ahlul kufri min qablil Islam wa qad nahakunna Allah 'anit tashabbuhi bihim fala takunna fi 'iradin an adab hadhihi al-ayah kaifa tastahsinul muslimah libasan ghayra libasil mu'minati shalihah wa kaifa yamilu qalbuha illa ma tasta'milu nisa'ul ifranji wa ashbahunna fil libasi wal huli wa ma lakunna takhrujna safiratil wujuhi ghairi multashimat amma sami'tunna qawlahu jalla zikruh ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihinna zalika adna ayyu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Yang dimaksud dengan jahiliyah yaitu orang-orang kafir sebelum Islam. Allah telah melarang kalian meniru mereka, maka janganlah kalian berpaling dan mentaati ayat ini. Bagaimana mungkin seorang wanita muslimah memandang baik pakaian yang bukan pakaian wanita beriman yang solihah? Dan bagaimana hatinya tertarik pada pakaian dan perhiasan yang dipakai oleh wanita barat? Kenapa kalian berani keluar sambil menampakkan wajah tanpa menutupnya? Bukankah kalian telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Fal'ula bil mar'ati wal ahsanu laha an tamkusa fi baitiha wa la takhruja minhu illa 'inda ad-darurah wal hajati syadidah fa fi mulazimatil buyuti kullu khairin wa karamatin lin nisa fa innal mar'ati 'auratun yastashrifuha syaitan idza kharajat minha baitiha. Maka sudah selayaknya seorang wanita tinggal di rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk kepentingan yang mendesak. Karena dengan banyak tinggal di rumah terdapat banyak kebaikan dan kemuliaan baginya. Sesungguhnya seorang wanita adalah aurat yang selalu diintai oleh setan bila ia keluar dari rumahnya. Wa qad rawat Tabrani bi isnad hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lin nisa'u auratun wa innal mar'ata la takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun fayastashrifuha asyaitan fayaqulu innaka la tamurrina ala ahadin illa ajabati wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha fayaqulu laha aina turidina fataqul a'udu maridan aw ushhidu janazatan aw usalli fi masjid wa ma 'abadat imra'atin rabbaha mithla an ta'buduhu fi baitiha. Imam Tabrani telah meriwayatkan dengan sanad yang baik bahwa Nabi SAW bersabda, kaum wanita merupakan aurat dan sesungguhnya seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa ada keperluan penting. Lalu setan mengikutinya dan berkata, sesungguhnya tidaklah engkau berpapasan dengan seorang pun melainkan pasti engkau membuatnya kagum. Dan sesungguhnya seorang wanita memakai pakaiannya lalu ia ditanya, hendak kemanakah engkau? Ia menjawab, aku akan mengunjungi orang yang sakit, atau aku akan mengantarkan jenazah, atau aku hendak sholat di masjid. Dan tidaklah seorang wanita beribadah pada Tuhannya seperti ia beribadah kepadanya dalam rumahnya. Fayambaghi lil mar'ati an tusyarrifa nafsaha bimulazamati baitiha khususan idza yassara Allahu lahu man yaqumu bikifayatiha min abin aw ibnin aw zawjin fa inih tajat illa al khuruji faltakhruj tatirah wa 'alaiha ghaddu basariha fala taltafit wa la tanzur ghayra tariqiha wa la tamassa tiban 'indahu khurujiha faqad warada najahu 'an zalika qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajta famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah rawahu Abu Dawud wa Tirmizi ay hiya bisababi dalika
dotun lizina sa'iyatun fi asbabi. Hendaknya seorang wanita memuliakan dirinya dengan tetap tinggal dalam rumah, terutama bila Allah memudahkan baginya dengan adanya seseorang yang mengurus kebutuhannya, baik itu ayah, anak, atau suami. Seandainya ia perlu keluar, hendaknya ia keluar dalam keadaan menutup aurat, menahan pandangan tanpa banyak menoleh, tidak memandang selain jalan yang ia lewati, dan tidak memakai wewangian saat keluar rumah, sebab telah diriwayatkan larangan mengenai hal itu memakai wewangian dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap wanita yang memakai wewangian lalu ia keluar rumah dan melewati sekumpulan orang sehingga mereka mencium baunya, maka ia adalah seorang pezina. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Artinya karena apa yang dilakukan itu menyebabkan ia bisa terjerumus ke perbuatan zina. Qala Allamatus Sayyidu Abu Bakri Ibni Syihab ad-Din fi Mangdumati wa man takun bainar rijali masyiyah bitibi fahiya fil hadis zaniyah. Al-Allamah Sayyid Abu Bakar bin Syihab menggubah dalam syairnya, seorang wanita yang berjalan di tengah kerumunan lelaki sambil memakai wewangian, maka dalam hadis ia adalah berzina. Summa zakara ba'dun nisa'il mawrurah faqala rahimahullah wa ba'duhunna taddi' wa taz'um wa annaha fi ghayatil afaf wa hiya tadhillu fit tariqi rati'ah anna yasihu madda'athul jahilah bi anna ta'uzu amma yahrum wal bu'du an raza'ilil awsaf la tastahyi zahiban wa raji'ah qalu bila fi'lin wa da'wa batilah. Kemudian beliau juga menyebutkan sebagian wanita yang terkena tipu daya. Sebagian mereka mengaku dan beranggapan bahwa ia benar-benar menjaga kehormatan, sedangkan dia berada di jalan foya-foya. Mungkinkah benar pengakuan wanita bodoh ini bahwa dia menjaga dari pandangan yang haram, menjauh dari tingkah laku yang buruk, pulang pergi tanpa ada rasa malu, hanya ucapan tanpa perbuatan dan pengakuan tidak benar. Haza wal tahtari zil mar'atu kullal ihtirazi anin nazari ila rijalil ajanib fa inna Allah jalla wa ala qad amaraha bi ghaddil basar fa inna katsiran minan nisa'i yajhalna tahrima nazaril mar'ati ila rajulul ajnabi fa innahu yahrumu nazaruha ilaihi kama yahrumu nazaruhu ilaiha. Oleh karena itu, sebaiknya seorang wanita benar-benar menjaga diri dari pandangan lelaki asing yang bukan mahramnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menahan pandangan. Bahkan kebanyakan wanita tidak mengetahui keharaman hukum wanita memandang lelaki yang bukan mahramnya, padahal itu diharamkan memandang kepadanya sebagaimana lelaki tidak boleh memandangnya. Faqad ruwiya an Ummi Salamah anna kanat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah idh aqbala ibnu Ummi Maktumin fadakhala 'alaihima faqala 'alaihi shalah wassalam ihtahiba minhu qalat faqultu ya Rasulullah alaysa huwa a'ma la yubsiruna faqala sallallahu alaihi wasallam afa umya wa ni antuma alastuma tubsirani. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Telah diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu bahwa ia dan Maimunah radhiyallahu anhu sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat yang buta matanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri keduanya dan berkata, "Berhijablah atau tutuplah diri kalian darinya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah ia seorang yang buta tidak dapat melihat kami?" Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa kalian berdua buta? Tidakkah kalian dapat melihatnya? Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi, dan dikatakan bahwa ini hadis hasan sahih. Fala yajuzu nazarul mar'ati li syai'in minar rajul wa dzalika lima dzukira wal li anna qasdaha minhu ka qasdihi minha fa'lamna dzalika wa'malna bihi tafuzna insyaallah ta'ala bil khairi wal karamah. Jadi seseorang wanita tidak diperbolehkan untuk melihat bagian manapun dari lelaki. Hal itu berdasarkan hadis di atas, karena tujuannya kepada lelaki seperti tujuan lelaki kepadanya. Maka sadarilah hal ini dan terapkan, insya Allah engkau akan mendapat keberuntungan dan kebaikan. Wal tahzaril mar'atu aidan min kashfi auratiha bi hadratin nisa wa auratul mar'ati 'inda nisa'il muslimati ma baina surratiha wa rukbatiha wa 'indal kafirati yajibu an tastura jami'a badaniha illa ma yabdu 'indal mihnati
fala yajuzu an takshifal mar'atu ma baina surratiha rukbatiha 'inda ahadin minan nisa'i walau kanat ummaha aw bintaha aw ukhtaha aw khadimataha fa inna dhalika haram kama la yajuzu laha an takshifa min badaniha 'inda nisa' al-kafirati sawa ma baina yabdu 'indal mihnat wallahu a'lam. Hendaknya seorang wanita menjaga diri dan tidak membuka aurat di hadapan sesama kaum wanita. Aurat seseorang wanita di hadapan wanita muslimah lainnya batasnya antara pusar dan lutut. Sedangkan di hadapan wanita non-muslim, ia wajib menutup seluruh badannya kecuali yang biasa tampak saat bekerja. Jadi ia tidak boleh menampakkan anggota tubuh bagian pusar dan lututnya di hadapan wanita manapun, meskipun itu ibunya, putrinya, saudaranya, ataupun pelayan wanitanya, karena hal itu hukumnya haram. Sebagaimanapun juga ia tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya di hadapan wanita non-muslim kecuali yang biasa nampak saat ia bekerja. Wallahu a'lam. Dari pembahasan ini sangat jelas sekali ya dalam larangan untuk bertabarruj atau berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah terlebih di hadapan orang lain. Bahkan juga dikisahkan dari seorang Musa bin Yasar radhiyallahu anhu yang menceritakan terdapat seorang wanita yang berjalan melalui Abu Hurairah yang aroma parfumnya sangat menyerbak sekali. Kemudian Abu Hurairah menyuruhnya untuk kembali dan mandi dikarenakan dia hendak sholat pergi ke masjid dengan kondisi yang aroma parfumnya sangat menyerbak. Kemudian ia pergi dan juga mandi. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dan ada pula kisah seorang wanita yang dari Muyinah yang berjalan di hadapan Rasulullah yang tengah duduk di masjid dengan penuh sombong bersama perhiasannya di masjid. Lalu Rasul menegurnya setelah menjelaskan bahwa yang demikian tersebut sesungguhnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Bani Israel. Dengan menghindari tabarruj itu artinya kita telah menghindari terbukanya pintu zina, terhindar dari kemunafikan, laknat Allah, maksiat, dosa, dan yang paling penting kita terhindar dari siksaan api neraka yang dapat membawa kita terjerumus ke dalam neraka. Tidak hanya dilarang dalam bertabarruj, akan tetapi haram hukumnya untuk lelaki memandang wanita yang bukan mahramnya di luar kondisi darurat. Begitu pula sebaliknya. Dalil ini muncul manakala Rasulullah SAW mengurus Ali radhiyallahu anhu bersama Zubair dan Abu Marsad mengejar seorang wanita musyrik yang membawa surat dari Hatib bin Abu Balta'ah untuk orang musyrik. Wanita tersebut dipaksa untuk menyerahkan surat yang ia bawa dengan ancaman akan ditelanjangi. Kemudian si wanita mengeluarkan surat dari sela-sela jarinya. Dalam kitab Fathul Bari volume 11 halaman 47, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya dari hadis ini boleh melihat aurat wanita dalam keadaan darurat yang tidak ada pilihan lain kecuali harus melihatnya. Ulama sepakat, hukum wanita memandang lelaki yang bukan mahram jika disertai syahwat adalah haram, tetapi jika tidak disertai syahwat dan tidak dikhawatirkan untuk timbul fitnah, maka boleh dengan dua batasan. Yang pertama, wanita boleh melihat laki-laki selain bagian tubuh antara pusar sampai lutut selama aman dari fitnah. Dan yang kedua, wanita boleh melihat laki-laki dengan syarat tidak disertai syahwat dan aman dari fitnah serta ada keperluan. Namun demikian bukan berarti wanita boleh bercampur dengan lelaki, saling menatap dan bercakap tanpa ada keperluan. Dengan menjaga pandangan, kita dapat memetik hikmah agar seseorang manusia terjaga kesucian dirinya, di mana pada saat yang bersamaan pula akan meningkatkan kualitas ibadah kita dari yang bersangkutan. Sebab kita menjaga pandangan, maka hati pun akan suci dan juga bersih, serta dipermudah untuk menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan juga menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.